Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, berjumpa lagi di channel An Hasanah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dialirkan rizki yang banyak oleh Allah, halal, banyak berkah, manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menyaksikan acara Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh UPJ dan IPHI Kecamatan Jalan Cagak dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal membangun generasi yang unggul dan insan yang cerdas dan islami. Yuk kita saksikan bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina syarifin wa syarifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi payun salam penghormatan disampaikan khusus atasana Bapak Camat Kecamatan Jalan Cagak Panitia Jalan Muslim mudah-mudahan Allah dibiarkan. Bagi salam penghormatan disampaikan khusus atasana Al-Mukarram Balik selaku Ketua Basnas Tingkat Kabupaten Al-Muslim penghormatan mudah-mudahan Allah memberikan kali jajarannya. Bagi salam penghormatan disampaikan khusus atasana Bapak Kepala Kepala Perusahaan Umat Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten. Salam penghormatan disampaikan khusus atasana Bapak Ketua IPHI Kecamatan Jalan Cagak Al-Muslim penghormatan. Salam penghormatan disampaikan khusus atasana Bapak Ketua Bas Tingkat Kecamatan Jalan Cagak Al-Muslim penghormatan mudah-mudahan Allah memberkati. Bersama Bapak Ketua MUI Tingkat Kecamatan Jalan Cagak Al-Muslim penghormatan. Bila Bapak Jaluh Tingkat Kabupaten Subang Al-Muslim penghormatan Allah memberkati. Khusus salam penghormatan disampaikan bersama dengan Bapak Kepala Desa Kecamatan Jalan Cagak. Khusus maupun di awal desa jadi bersama Bapak Kepala Desa Jalan Cagak. Ali Bapak Kepala Desa Lukai Bersih Pertama mudah-mudahan Allah membiarkan. Dalam pakai salam penghormatan disampaikan khusus bersama para sesepuh, jadi sepuh tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, para jenengan, para alim ulama, para ustadz Al-Muslim mudah-mudahan Allah membiarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana jamaah Papausas Kecamatan Jalan Cagak Al-Muslim mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu dibayun subri puji dan terpariasati ulang panjat tinggal di Rabbi Allahumma suci hujan dan terpariasa satu sumarmah ina jiwa terungan cikina dada ayah cinta Allah Subhanahu wa taala ulang panjat tinggal Allah Azza wa Jalla ilahi mantanan para kasmaparian mampir-mampir nikmatna kaulah sadayana dikawin nikmat pemerintah diberikan nikmat kepada nyata nikmat Islam. Dia berasal kalau menjadi dan sebagai dasar bersyukur Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kaulah sadayana. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam muga tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilam ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atan senantiasa tumut taat ka mantena tundugikeun ka urang sadayana
anu mana mudah-mudahan urang sing kangge umatna malah mandar jaga di yaumil qiyamah urang sadaya sing di syafaatan kumanten amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana bapak-bapak ibu-ibu anu sami rawuh hormatan sumri alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wiridina wa qasayna urang sadaya desa kumpul yang mengumpul Allah anu mubarakah ilaga nyata memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu diselenggarakan di waktu saya bersama dengan baik bekerja sama dengan ini dan pemerintahan kecamatan dan Jakarta. Atau sendiri di waktu saya selaku pengatur waktu pembawa acara baris menduduki susunan acara tertib di waktu saya. Acara kali ini yaitu pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Quran, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat, mengkawapan laporan penelitian negara, bagaimana sampaikan, atau bagaimana mengabuai hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang terakhir ditutup doa. Para warga sadayana dan bersyukur di mudah-mudahan Allah dimuliakan supaya dengan golongan rakos maka sami-sami bukai acara mangga sasaran di waktu saya muslim basmalah sasarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran anu mana di waktu saya pada masjid terbilantukan bersama Ustaz dan Guru Mantan SPI. Amanah waktu setempat di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sannaka syahida mudah-mudahan berhasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lagi karena acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat anu dikarieu harus masjid bersama Ibrahim karena waktu seperti Sumatera.
Mudah-mudahan wawasan sampai terrealisasi disyafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para nabi sadayana bapak-bapak ibu sesuatu bapak mudah-mudahan Allah menjaga ulangan terbaik karena azam selanjutnya mereka lapar yang berbicara pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam anu mana yang beliau baris di wakili demikian bersama Bapak Haji Ibrahim Sabiaka mana waktu sempat di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bersama kaum Bapak Dr. Kiai Haji LCMSI Kabupaten Batang dan Bapak Ketua Pokjali Kabupaten Subang Kabupaten Batang, Bapak Camat Kecamatan Jalan Cakap Kabupaten Batang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalan Cakap Kabupaten Batang, mengambil jadi penting. Ketua PJ Kecamatan Jalan Cakap Kabupaten Batang, Bapak Kepala Desa Jalan Cakap Kabupaten Batang,
tokoh agama, tokoh masyarakat untuk beribadah istiqomah, oke, tingkat ketua majelis taklim sekecamatan Jalan Cagat. Salah satu bulan teh hampir 200 majelis taklim, di bulan teh 70 majelis taklim. Jadi ternyata dia itu bukan mangkul. Ini dia bukan mangkul mungkin. Jalanan ingat tadi ada iris. Bapak Ibu alhamdulillah. Dina yang dia bersadayana tiasa hadir di tempat dinararaga memperingati dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan engkang bersadayana di dunia masing-masing kaya tempat senjata di para dosa. Amin. Selanjutnya mudah-mudahan semenjata digitawis dan bersadayana untuk cinta akan Nabi, saya mudah-mudahan pulang di sasaran sasaran di surga Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin mudah-mudahan kita berdoa istiqomah untuk umur kesehatan para bos biasa hadir di tempat atas bangunan ketua PJ Kecamatan Jalan Cagat. Mudah-mudahan kurang sadayana tiasa metik ilmunya, mudah-mudahan sehingga dapat memanfaatkan kurang sadayana. Atau masalahnya berkatos dari amudan dina panampianan tempatnya lebih kenangan anu sakit mutuasnya sanes teu koyong lampung agung lampung sare kadang sakit kaya. Anu salajengna pangitna terus ngaturkeun nuhun ka sadayana pihak anu parantos kirim di Cibubur demi suksesnya ieu penyelenggaraan. Terutama kata ketua UPJ Kecamatan Jalan Cagat nanti dinten Senin kene tapi pertanda nyiapkeun ieu tempat. Terus keluarga besar harapan anu pas nyiapkeun sona segala rutina saran pokona segala rutina mudah-mudahan Allah males karena pengorbanan anak dan mudah-mudahan digantos rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon kita sadayana kita sendiri nawantos karena persaudaraan ieu acara. Kudu salajengna batas Allah kawantos peryogi dilaporkeun ka ketua PJ aya ketua Bapak Kabupaten rehna dana infak anu dikumpulkeun di UPJ Kecamatan Jalan Cagat. Alhamdulillah mengenai para pos disalurkeun. Karena sampai disalurkeun nama hiji dane bantosan anu nganggukeun anu kumaha. Terus kaduana bantosan sange pengobatan anu dimampu. Jadi setiap ada laporan KUPD kecamatan anu tidak mampu dibantos di PT. Lalu katiluna kane kegiatan keagamaan sepertos MTQ sampai MTQ tinggal minta MTQ tingkat kecamatan termasuk kegiatan kabupaten dibantos UPD. Lalu bantosan hari besar Islam baik lembaga agama atau sebenarnya mungkin saya bantos UPJ alhamdulillah sama sedikit dan harus mereka sedikit dan alhamdulillah itu karena kegiatan sampai hari ulang tahun kecamatan. Lalu selanjutnya bantosan kane yatim piatu setiap sasi Muharram
biasa di majelis taklim seluruh muda. Dalam masalah jemaah apalagi ribut antara pihak yang kami UPJ di tingkat kecamatan setiap tahun. Alhamdulillah di Palu Megawon Aras dan bahkan kami seperti mungkin tiada nama tingkat kabupaten. Jadi dan misalnya dengan disebutkan anak di kampus momen-momen kegiatan di tingkat kecamatan. Selanjutnya bantosan kami beas sembako, sembako di bawah beas per desa pas 2 tahun berturut-turut per desa 1 kintal. Dan 7 desa 7 kintal. Nah kemarin dibagikan dana di waktu kegiatan ulang tahun kecamatan. Alhamdulillah kita dana UPJ dana infak Ramadan anu dikembangkan di UPJ di kecamatan. Alhamdulillah ya para tos bisa luhur. Mudah-mudahan kapayuna UPJ kecamatan jalan-jalan mudah-mudahan saya tidak berubah. Dan hoyong bantuan teh upami agama hoyong nami deui. Bahkan ayeuna tujuh ngarintis eta komunitas baca. Jadi bantos eta komunitas kamari alhamdulillah saya diterima jalmi kan eta anu lima teh wajib cinta wajib baparina di baparina teh carengan nanti kas amal dan di kampalkeun deui kamari kantos di kampalkeun alhamdulillah biasa kabantos sajal milik janten ayeuna teh tos genep jalmi anu dibina eta komunitas padang. Mudah-mudahan kali cuma mampu syukur deui. Eta program-program anu kantos dilaksanakeun ku bagian tingkat kecamatan Karawang. Dan mudah-mudahan ini kita kemarin melakukan akan kita rehat dulu ku bagian sadang bukti. Nanti kemarin sadang gantung. Aduh, jadi gimana coba hujan melihat betul manten alhamdulillah. Kemarin obat kita alhamdulillah gaduh bangunan khusus bagian sadang bukti. Rubina membuktikan sambutan di Bukador akan seperti kira menunjukkan dari yang kita nilai yang budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bahasanya panitia pergerakan Bantos kehidupan luar biasa. Mudah-mudahan kecamatan Daerah semakin meningkat, khusus di sana sepuh ketua panitia kecamatan sehingga kesehatan kaum Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kita sambutan amin ayeuna baris di usaha Bapak Camat Kecamatan dan Jakarta Bantos tempat di Sumatera. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Robi bahwasanya kita bisa berada di sini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Musti Abdullah dari MSI selaku Bali dari pimpinan Pondok Pesantren Wahyu Tanggerang. Selamat datang Pak di Kecamatan Tanggerang. Yang saya hormati Ketua Bajas
hormati Ketua Pom Jalur Kabupaten Subang, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Jalan Jaya, yang saya hormati Ketua IPI Kecamatan Jalan Jaya, yang saya hormati Ketua UPJ Kecamatan Jalan Jaya, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Jalan Jaya, yang saya hormati Ketua Muslimah NU, yang saya hormati Ketua PKMM Kecamatan Jalan Jaya, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh ulama, para bapak, para ibu sekalian yang majelis taklim, yang saya lakukan selamat datang di aula Kecamatan Jalan Jaya. Yang kurangnya saya juga mohon maaf. Kebetulan pada hari ini kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Jalan Jaya sedang banyak, bukan kegiatan kecamatan tapi kegiatan masyarakat. Kami hanya memfasilitasi, mau ada kegiatan ini, kegiatan itu silakan. Kami cuma bisa mendorong dan memfasilitasi. Kebetulan di luar tadi ada santri dari RG yang mau ada acara di alun-alun, kami persilakan. Jadi alhamdulillah kami terus kegiatan. Saya juga sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan itu. Ya lebih dari 50% di kegiatan keagamaan Pak. Jadi yang sisanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang ini. Saya selaku pimpinan Kecamatan Jalan Jaya sangat mendorong terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, karena memang pembangunan itu tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusia dan arti pembangunan rohani. Itu adalah dua kolaborasi yang perlu ditingkatkan dalam membangun bangsa ini. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, kita meneladani akhlak Nabi Muhammad kita, Nabi kita, Rasul kita, karena memang itu yang menjadi dasar kita untuk menjadi lebih baik dan membangun bangsa ini. Karena Rasul kita telah membawa dari zaman ke-8 menjadi zaman yang bertahan. Suri teladan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang ramah, santun, dan harus kita ciptakan dalam kehidupan kita dalam masyarakat. Jadi tong rahasia, tong sedih, cari sedih. Dan itulah ciri-ciri bahwa kita tidak ateis, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang berakhlak baik, selalu mengajarkan baik sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita harus meneladani beliau. Dan saya juga selaku pemerintahan Kecamatan Jalan Jaya mendorong bagaimana Jalan Jaya supaya maju sesuai dengan ajaran Rasulullah, bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa Allah Maha Suci dan Allah sangat mencintai kebersihan dan keindahan. Itu yang selalu saya kenal. Oleh sebab itu saya ingin sekali Jalan Jaya itu bersih dan indah. Mohon didorong oleh bapak-bapak ibu sekalian, karena itu adalah ajaran Rasulullah yang harus kita sebagai umatnya menjalankan perintah beliau sebagai pengaturnya. Dan saya juga mengimbau kepada seluruh warga Jalan Jaya, mari kita Jalan Jaya yang bersih untuk menunjang kesehatan kita. Mari kita jalan Jaya yang bersih untuk menunjang ekonomi kita. Dalam kondisi inflasi secara ekonomi ini, negara sedang berkembang. Jadi bagaimana kita mendorong ekonomi supaya bisa berbelanja di Jalan Jaya, bermain di Jalan Jaya, membelanjakan uangnya di Jalan Jaya. Orang Jalan Jaya tidak terlalu terpengaruh pada kondisi inflasi ini. Sengaja saya juga membuat fasilitas-fasilitas umum untuk melayani masyarakat. Dasarnya nanti pemasihan di warga Jalan Jaya. Jadi supaya terjadilah tingkat indeks kebahagiaan itu, indeks
indeks pembangunan masyarakat itu salah satu indeks kebahagiaan. Jadi ketika diciptakan fasilitas publik, ibu-ibu bapak-bapak bisa bahagia, sedikitnya bisa menenangkan diri atau menghibur diri di alun-alun dan masyarakat ya untuk menciptakan kebahagiaan para warganya. Itu mungkin saya juga belum lama di sini, tapi saya berupaya untuk pertama menciptakan jalan jalan yang kita perlu, yang kedua menciptakan jalan jalan yang bermartabat. Jadi pun motor itu sama anak itu jadi saya juga mengajak para bapak, para ibu untuk berpartisipasi dan berperan di lingkungannya masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Pengingat saya yang mau mendekatin ya Bu, ya, karena memang kita pakai ajaran dari Rasulullah. Mari kita bersama-sama, karena tidak seorang camat tidak akan bisa berubah jalan cara. Karena kita bisa berubah jalan cara kalau kita bersama-sama. Mari kita melangkahkan kaki kita selangkah hewan untuk membangun jalan jalan menjadi jalan jalan yang seperti jalan jalan yang bermartabat. Saya selaku pemerintahan Kecamatan Jalan Jalan, jangan khawatir, saya akan amanah. Saya akan menjaga kepercayaan dari Jalan Jalan untuk saya ada di sini. Jadi tak khawatir, pemerintah harus baik dan semua. Karena pembangunan ini pun tidak pakai uang negara. Pembangunan yang terjadi di Kecamatan Jalan Jalan itu semuanya partisipatif. Jadi ayo kita bersemangat bangun negara ini, kita kudu melesir, mari bersama jauh ke depan dari yang lainnya, karena jalan jalan adalah martabat kita dan orang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga tidak bisa cukup lama di sini dengan barusan ada orang dari Pak Bupati harus ke sana dan harus dikomunikasi bersama, jadi tidak bisa disampaikan tadi. Saya mohon maaf dan saya juga mohon maaf apabila ada kata dari saya yang kurang baik. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum kita monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, pada dasar kami persilahkan. Sallallahu alaihi wasallam alina ieu bari sedikit itu kasana Al-Mukarram Bapak Menteri Industri Abdullah Beserkasi selaku Ketua Basnas Tingkat Kabupaten Subang Pemerintah Amanah Uang Kos di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qadil
في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Rekan mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, unsur Kecamatan Jalan Cagak, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, terserah ya. Di sana nggak ada yang merentah kiai takwa. Ternyata ibu-ibu Jalan Cagak berani. Lanjut. Nah ini kurang ajar nih. Ketua-ketua DKM, ketua-ketua majelis taklim, pengurus Basnas yang hadir. Ini hadir alhamdulillah dari Waka 2 dan pendistribusian dari Pak Iteng. Berdiri Pak. Wajahnya gelap karena memang beliau ini dari Pantura, tetapi semangatnya luar biasa. Pak Waka bagian keuangan, Haji Bobi, ada Pak jadi bingung harus pakai obat apa. Bagian pengumpulan Pak Yanto, Pak Kabar 4, ini Pak Agus, bagian kesekretariat. Alhamdulillah terwakili nampaknya dari 1, 2, 3, 4. Pada pagi hari ini saya diminta oleh Ketua UPZ Pak Haji Sadidin sesepuh saya ini, Pak Sekretarisnya kemarin untuk mengingatkan supaya bisa berkenan hadir di tempat ini. Saya mohon maaf agak terlambat karena semalam saya baru pulang sekitar jam 1:30. Maulid, saya bersyukur kepada Allah adanya maulid jadi panen waya alhamdulillah. Di berkat semalam itu belum habis. Sekarang diundang lagi tambah berkat lagi. Sudah mengundangkan panitia spesial ya. Oh sudah alhamdulillah. Itu kecerdasan orang-orang Jalan Cagak. Kita memperingati Maulid adalah memperingati hari kelahiran manusia agung. Yang manusia agung ini bukan hanya diagungkan oleh manusia saja, tetapi adalah diagungkan oleh yang menciptakan manusia. Yang kita sedang peringati hari lahirnya ini adalah orang besar, orang terpuji. Besar dan terpujinya orang ini yang membesarkan adalah bukan manusia saja, bukan dihormati oleh manusia saja, tetapi juga dihormati dan dibesarkan oleh yang menciptakan manusia. Maka karena beliau ini adalah orang besar, saya melihat buku 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah yang dikarang oleh Profesor Dr. Michael Hart. Ini menulis 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Itu ditulis berdasarkan urutan ranking dari 1 sampai 100. Meskipun Michael Hart ini orang Kristen,
tapi ternyata Nabi Muhammad diletakkan di ranking utama. Artinya orang agama lain pun ternyata mengakui keberpengaruhan Nabi di dunia ini. Tidak percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad orang mulia itu sejak lahir. Lahir Nabi itu dipilih bulan Rabiul. Allah tidak memilihkan Nabi Muhammad lahir di bulan Rajab, di bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah ataupun di bulan yang saya sebutkan adalah Ashhurul Hurum. Kenapa? Kok Nabi Muhammad tidak dipilihkan itu di bulan Ashhurul Hurum? Saya lebih enak berdiri. Sini aja. Karena saya kalau tidur dianggap sudah tua. Jadi biasa. Halo Bu. Kan nampak muda. Kalau sedang duduk juga akhir. Meskipun saya sudah lihat. Jadi saya ulang, saya mana tadi? Kenapa Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan, dipilihkan oleh Allah misalnya bulan Ramadan? Ramadan ini bulan mulia. Sejak dulu Ramadan itu adalah bulan suci. Justru Allah memilihkan Nabi Muhammad kelahiran di bulan itu. Ternyata dalam sejarah Rabiul Awal itu tidak mempunyai keistimewaan. Beda dengan bulan Ashhurul Hurum, dengan Ramadan berbeda. Ini bisa jadi Allah ingin mengatakan kepada umat manusia, kalau Nabi Muhammad dilahirkan dalam bulan Rajab, bulan Haram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, orang akan mengatakan wajar dia dimuliakan karena memang lahir di bulan seolah-olah di sana ada dua kemuliaan, yang satu kemuliaan manusia, kemuliaan bulan. Tidak dengan bulan Ramadan juga. Kenapa bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang disucikan. Tapi dipilih oleh Allah bulan Rabiul Awal, tidak ada keistimewaan. Istimewanya bulan Rabiul Awal itu justru karena ada lahirnya Nabi kita. Itu ya. Jadi tidak ada penyaing, tidak ada pesaing gitu. Hanya Nabi Muhammad yang di mana? Tangga ini. Satu. Yang kedua, Allah memuliakan Nabi Muhammad dari cara memanggil. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah itu tidak pernah memanggil Nabi Muhammad langsung namanya. Nah, kalau ibu-ibu ingin kembali lihat-lihat Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, saya yakin ibu-ibu kalau ingin membaca Quran, coba lihat, perhatikan, adakah Allah memanggil Nabi dengan sebutan Ya Muhammad? Yakin nggak? Yang ada adalah Ya Ayyuhar Rasul, Ya Ayyuhan. Nabi-nabi yang lain dipanggil namanya langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Adam dipanggil Nabi Nuh juga sama. Ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih, fala tas'al lima laysa laka bihi 'ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Allahumma gimana? Sedih. Halo? Jadi mau Allah gempelin gitu.
Nabi Nuh dipanggil namanya. Nabi Ibrahim, wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Nabi Ibrahim dipanggil. Nabi Musa, qala ya Musa inni istafaituka bi risalati wa bi kalami. Nabi Musa dipanggil namanya. Nabi Isa, wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nabi Isa dipanggil nama ya Zakaria, Nabi Zakaria dipanggil namanya ya Yahya. Semua nabi-nabi itu dipanggil namanya, tapi Nabi Muhammad dipanggil jabatan. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Kita sudah paham kalau orang dipanggil namanya langsung itu nama. Nilai kehormatannya biasa-biasa saja. Kalau di sini kita panggil, aduh, Pak Haji, punten, saya kalau manggil Pak KUA langsung namanya kurang sopan. Pak RT namanya Pak Udin, dipanggil Din kadir, kurang sopan. Tapi dipanggil Pak RT, Pak RW. Jadi orang kalau sudah dipanggil namanya itu jabatannya yang dipanggil, ini untuk menunjukkan. Makanya biasakan ibu-ibu manggil suami itu adalah gelar kehormatan. Kalau ibu-ibu, kalau bapaknya pejabat, bupati, RT, RW, mana daerah jabatan kepala desa, kalau pada PT, saya dipanggil nama. Tapi kalau dipanggil biasa. Jadi Allah saja memberikan contoh kepada kita. Nabi Muhammad itu dipanggil dengan gelar kehormatan. Ya Rasulullah, ya Nabi. Itu tiga. Allah memuji Nabi kita itu sangat berbeda dengan Allah memuji Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi yang dipuji. Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas. Dipuji. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi Yusuf disebut halim. Nabi Ismail, Nabi Ayub, Nabi Naswabiri. Artinya Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Tapi pujian-pujiannya paling dengan memuji 1, 2, 3 sifat-sifat mulia. Tapi Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalaq ayat 4, Allah tidak memuji Nabi Muhammad dengan 1 sifat. Tapi semua kumpulan akhlak-akhlak yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik itu kumpul di dalam. Seperti saya dalam mukadimah tadi mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi la'ala. Saya baca tafsir la'ala di sini untuk menunjukkan alim wa ghairu mustahil. Nabi itu akhlaknya tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi. Dalam At-Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Syekh Ibnu Ashur, kenapa kok Nabi dipuji oleh Allah seperti ini? Beliau mengatakan listima'is sifatil mahmudah ala Nabi Muhammad SAW. Karena sifat-sifat mulia itu kumpul pada diri Nabi kita Muhammad. Sampai Aisyah ditanya, "Kaifa khuluqun Nabi?" Kata Ummul Mukminin, "Khuluqul Qur'an."
akhlaknya Nabi itu cerminan Quran. Kalau Anda melihat akhlak-akhlak baik di dalam Al-Quran itu ada pada diri Nabi. Semuanya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Halo, halo, sinyal masih kuat, baterai bagus, pulsa ini, lanjut, dua kali mereka. Nah saya coba mengukur kalau memang Nabi itu mempunyai akhlak yang seperti dilakukan oleh Nabi-Nabi yang lain. Misalnya Allah ketika memuji Nabi Ibrahim dengan la'awah. La'awah itu saya lihat tafsirnya adalah al-khusyuk. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang khusyuk. Kalau berdoa, kalau beribadah, dan juga kalau berdoa itu diri. Jadi kayak orang zombie. Berdoanya diri. Itu Nabi Ibrahim. Ternyata sifat Nabi Ibrahim urusan berdoa, urusan beribadah kepada Nabi kita. Saya lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-mujahadah. Seorang sahabat namanya Hudzaifah al-Yaman. Hudzaifah al-Yaman ini adalah salah seorang pembantu Nabi, Khadim Rasul. Suatu ketika Nabi itu pernah sholat tahajud biasanya di dalam rumah. Itu di mihrab, di Masjid Nabawi. Sholat Nabi sendirian di sholat tahajud. Hudzaifah melihat itu Rasul sholat tahajud di mihrab. Guru-guru Hudzaifah itu ngambil wudhu, ikut sholat berjamaah di dalam sholat. Sholatlah di belakang Allah. Ternyata didengar oleh Hudzaifah dengan suara yang pelan, itu Nabi sedang membaca surat Al-Baqarah. Dalam hatinya Hudzaifah, diterangkan di dalam hadis itu, Rasul ini paling-paling membaca Al-Baqarah sampai 100 ayat paling panjang. Ternyata sampai 100 ayat berhenti. 1 juz sudah berhenti, 2 juz sudah berhenti. Itu Al-Baqarah habis dibaca oleh Nabi sampai ayat yang ke-280. Itu di rakaat yang ibu ada yang manggil rupanya pernah dia baca 1 surat sekali. Bu, Hudzaifah pas giliran Rasul membaca ayat yang terakhir, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna, lanjutkan, waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Hudzaifah yang tadi sedekah lepas tangan ancang-ancang mau dikira Rasul mau, Rasul tidak melanjutkan ke surat Ali Imran. Ali Imran bukan 1 ayat 2 ayat sampai ayat terakhir. Habis dibaca Ali Imran dia lanjutkan surat An-Nisa. Iya rakaat ini. Ini dilakukan oleh manusia yang sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Rakaat pertama kita surat. Kita yang belum jelas diampunkan dosanya tidak oleh Allah. Pernahkah kita 1 rakaat dengan 3 surat sekaligus? Oh, kita mau itu ngumpul. Kita yang awas trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Bayangkan, kita bisa bayangkan 3 surat sekaligus yang panjang-panjang. Ini dalam ilmu tafsir dikatakan as-sab'u tiwal. 3-nya ini dapat dibaca. Jadi as-sab'u tiwal itu adalah 7 surat yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan
apa namanya, Al-Anfal. Ini adalah 7 surat yang panjang, 3 surat dibaca dalam rakaatnya. Makanya dalam riwayat Aisyah, Rasul itu sering kakinya bengkak gara-gara tadi. Kalau saya melihat potongan bapak-bapak ibu urusan bengkak sering. Tapi saya yakin bukan gara-gara tahajud, tapi asam urat umatnya. Ini dari gitu. Jadi apa yang ada pada Nabi Nuh, yang ada pada Nabi Ibrahim, la Allah khusyuk di dalam ibadah. Nabi nggak tahu kalau Huzaifah ngikut jadi. Nabi kalau sholat jamaah nggak pernah kayak Nabi. Ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami sholat Isya. Surat yang dibaca panjang banget, ada riwayat 1 juz dibaca. Ini Huzaifah pendek banget, sangkanya makmum di belakang itu saja. Pas giliran Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum hiji Allah kabur kan. Huzaifah curiga, jangan-jangan makmum di belakang saya orang munafik. Pokoknya besok saya akan adukan kepada Rasul. Besok ketemu Rasul. Apa namanya, Mu'adz belum juga mengadukan, sudah dipanggil. Mu'adz, apakah kau ingin menjadi fitnah orang lain? Mentang-mentang kau masih muda, mentang hafalan kau banyak, engkau jadi imam, tidak melihat kondisi mana. Di belakang banyak orang tua, di belakang itu banyak yang punya kepentingan. Kalau baca ayat, ya Qur'an Mu'adz dimarahi oleh Nabi karena dia menjadi imam tidak melihat situasi. Sama makanya banyak takut ditegur kayaknya. Tanya dibatasi sampai jam. Terangkum. Yang khawatir kabur gini. Nah ini Rasul contoh adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata ada pada diri Nabi kita Muhammad. Contoh yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam berdakwahnya itu alfasanatin ila khamsin, terkenal dengan sahabat. Dakwah beliau sampai 950 tahun. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman itu cuma sedikit. Ibnu Katsir mengatakan sekitar 80 orang. Bayangkan 950 tahun diajak orang beriman, yang beriman cuma dalam hati. Coba sakwek mana sebelah. Hari ini diajak orang beriman, tidak mau, ditunggu besok. Besok tidak mau beriman, ditunggu lusa. Lusa tidak mau beriman, ditunggu minggu depan. Minggu depan tidak mau beriman, ditunggu bulan depan. Bulan depan juga tidak mau beriman, ditunggu tahun depan. Tahun depan tidak mau beriman, ditunggu sampai mati. Sudah mati tidak mau beriman, ditunggu anaknya. Anaknya diajak beriman, tidak mau, ditunggu cucu. Cucunya diajak beriman, tidak mau, ditunggu cicit. Cicitnya juga tidak beriman, ditunggu cocok. Terus cicit. Idahum lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, saya telah berdakwah kepada umatku siang dan malam, tetapi tidak pernah bertambah-tambah ya Allah yang beriman kepadaku. Ketika aku berdakwah kepada mereka, mereka lari, tidak mau mendengar dakwahku. Ada kerumunan orang, saya datangi mereka lari. Wallahu asabi'ahum fi
adanihim waqra. Setiap mendengar dakwah mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka karena benci kepada dakwahku. Di sini saya baca, lah dakwah ada yang lain. Alhamdulillah, datangnya saja diundang. Datang kami sambut, selamat, meskipun terlambat ditaruh di tempat VVV. Akan VVIP dengan bukan VVIP beda, tempat duduknya bandingkan dengan kelas samping. Snacknya segala macam ada, botol aqua juga beda dengan kelas. Ini baru datang, baru dikasih kursi juga. Orang-orang kursi itu mencari-cari pasang baliho. Kalau saya kursi tidak mencari-cari, sudah siap. Makanya saya geluti menghormati yang mempersiapkan kursi. Kalau saya tidak rugi, saya berdiri karena enakan berdiri. Itu baru datangnya, sudah dihormati. Saya bayangkan bagaimana pulang. Ketahuan diapakan pada saya ini. Alhamdulillah. Nabi 900 anaknya si Kanaan tidak termasuk yang berbeda. Sabarnya Nabi Nuh di dalam berdakwah itu ada pada diri Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad hari batu, dilempari kotoran, diludahi, dikatakan gila, sinting. Subhanallah, ini manusia tidak pernah marah. Kurang lawan dicinduhan, ceramah dicinduhan kemana? Ini Nabi dicinduhan, senyum. Dikatakan gila, tidak marah. Dilempari batu, dilempari kotoran, malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah bi'ayyu'adzibahum. Berdoa kau ya Nabi kepada Allah supaya Allah mengadab mereka. Berdoakan Nabi, berdoa. Tapi doanya tidak seperti saran malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, doa supaya mereka diadab. Bagaimana doa Nabi Muhammad? Allahumma biqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku. Mereka melempari aku batu, mereka melempari aku kotoran, mereka menyakiti aku karena mereka belum paham. Jangan siksa mereka ya Allah, biarkan mereka nanti juga lama-lama mereka ada yang pergi. Itu sudah ditawari oleh malaikat Jibril. Kita juga kadang-kadang tak pernah ditawari oleh malaikat Jibril. Doa jelek sama saya. Ya Allah, tetangga sebelah datang. Ya Allah dibangkrut. Itu padahal tidak ditawari oleh malaikat. Ya Allah, saya akan kurangi dalam kondisi Allah modal. Doanya doa itu. Ini Nabi kita Muhammad. Nabi kita nggak pernah menyesal. Ada orang kadang-kadang dakwanya dengan celah memaki-maki. Nabi nggak pernah memberikan contoh. Kalau pernah ada judul mengatakan kaifa da'watun nabi, kaifa manhaj da'watun nabi, bagaimana manhaj, metode, cara berdakwah dalam manhaj nabawi itu seperti apa? Di antaranya Nabi tidak pernah mencela, tidak pernah ngagoreng apalagi mencela orang dengan bahasa-bahasa binatang. Makanya dakwah Nabi itu cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah
10 tahun ini itu Timur Tengah hampir Islam semua, padahal cuma 20. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan fil qalbi lam faddu. Kenyang lagu-lagu miskin doa. Bu, yang model-model semua hijau muda, meskipun warna berbeda, tapi insya Allah hati bersatu, sama-sama mencintai Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pemaaf. Kalau Nabi Yusuf itu pemaaf luar biasa. Nabi Yusuf itu dicemplungkan ke sumur oleh saudaranya. Saudaranya ini mengkhianati ayahnya Nabi Yakub, membuat berita hoax kepada bapaknya Nabi Yakub. Alasannya Yusuf dimakan serigala. Tapi ternyata Nabi Yusuf dengan pertolongan Allah selamat. Dijual Nabi Yusuf, dibeli oleh orang mulia. Ternyata dari situlah kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam sampai puncaknya beliau menjadi menteri perbendaharaan Mesir pada saat itu. Ketika zaman paceklik datang, Nabi Yusuf mampu meminus keuangan, mampu meminus daripada harta, daripada negara, bisa diberikan kepada rakyat-rakyat langsung. Ketika saudara-saudaranya datang minta bantuan, mereka tahu bahwa ini adalah Nabi. Akhirnya semua datang ke Nabi Yusuf. Di sana mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf dendam? Jangankan dendam. Kata Nabi Yusuf dalam Al-Quran, la tasrifa alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. La tasrifa alaikum al-yawm, tidak ada celaan bagi kalian semua. Tidak ada pembulian, tidak ada sakitan untuk diberikan kebenaran. La tasrifa alaikum yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian semua. Padahal Nabi Yusuf sekian tahun dijauhkan dari orang tuanya, dihina sedemikian rupa, tapi Nabi Yusuf tidak pernah. Sifat ketidakdendaman Nabi Yusuf ada pada diri Nabi kita Muhammad. Jika saya ingin cerita bahwa sifat-sifat baik kumpul pada diri Nabi. Apa yang tahu? Saya biasa sini ya. Perawat. Sampai mana tadi Bu? Ada pada diri Nabi. Nabi kita Muhammad selama di Mekah disakiti. Betul gitu? Disakiti Nabi Muhammad. Tadi saya katakan pernah itu adalah diblokir atau diblokir, diboikot, tidak dikasih makan selama 3 tahun. Bani Hashim, Bani Muttalib, bukan hanya Nabi Muhammad, keluarga besarnya dari Bani Hashim, Bani Muttalib itu tidak pernah disuplai makanan. Apa itu makanan tidak bisa masuk ke keluarga 3 tahun. Surat blokadenya itu ditempelkan di Ka'bah. Nabi Muhammad diperlihatkan oleh malaikat Jibril bahwa surat yang sudah ditandatangani oleh penguasa-penguasa Quraisy itu sekarang habis dimakan rakyat. Disampaikan kepada Abu Thalib, ya wahai pamanku, surat blokiran, blokade ternyata sudah habis dimakan oleh. Ya betul kamu, silakan paman lihat. Ternyata betul surat blokiran itu, blokade itu adalah habis dimakan rakyat. Yang tersisa adalah tulisan Allah. Akhirnya gembiralah pamannya Nabi, diumumkan kepada masyarakat semua, wahai saudara-saudaraku Bani Quraisy, lihat itu, pergilah kalian ke Ka'bah. Surat perjanjian yang sudah disepakati oleh semua tentang pemblokade Nabi Muhammad ternyata sudah habis dimakan oleh rakyat. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang kalian lakukan tidak diridhoi oleh
akhirnya baru dikirim makan. Bayangkan diusir Nabi Muhammad dari pengikut-pengikutnya dibunuh, dicongkel kedua matanya seperti sahabat Zumairah, dibunuh seperti Sumayyah dan sahabat-sahabat yang lain. Sampai pada masa puncaknya ketika Nabi sudah berhijrah kembali lagi ke Mekah pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Semua orang-orang Quraisy pada ketakutan. Mereka banyak yang bersembunyi, ada yang terpaksa mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad tetapi dengan kepala tertutup. Mereka takut semua. Datang tentara-tentara Muslim dari Madinah ini, semua pedang itu tidak dihunus tetapi dimasukkan ke dalam serangkap. Jangan sampai ada di antara kalian yang mengangkat senjata dan terhunus, masukkan situ. Kita datang ke tempat itu untuk kedamaian. Orang-orang Quraisy yang tertunduk ketakutan, takut Nabi Muhammad membalas. Ditanya oleh Rasulullah, wahai saudara-saudara, ma ra'yukum ma fa'altum bikum? Bagaimana pendapat kalian? Kira-kira apa yang saya harus lakukan kepada kalian semua? Mereka menjawab, qulu qalu khairan. Saya yakin ya Rasul, yang dilakukan adalah kebaikan. Anta jadi wabnu akhir. Engkau adalah orang mulia, engkau adalah orang pemaaf, dan engkau juga keturunan orang-orang mulia dan orang-orang pemaaf. Apa kata Rasulullah pada saat itu? Idhabu wa antum tulaqa. Pergi. Bebas kalian akan melakukan apapun di tempat ini, bebas, tidak ada dendam, tidak ada pembunuhan, tidak ada pencincangan, jangankan itu tidak ada celahan kepada kalian. Bebas kalian. Mau masuk ke rumah kalian, silahkan. Kalau kalian masuk ke rumah kalian, man dakhala baitahu fa huwa amin, wa man dakhala baitallah fa huwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Silahkan engkau masuk kemanapun, pasti aman. Kami akan jaga keamanan itu seperti Allah menjaga keamanan kepada kami. Tidak ada dendam. Politik Masya Allah, eta kecebong misalnya gitu kan, kadrun, kampret, itu perbedaan politik. Subhanallah, kita belum ikhlas padahal itu. Nah sekarang sebentar lagi ramai lagi, umat Islam itu kalau sudah berhadapan dengan politik belum dewasa, sudah ada contoh. Kalau urusan akidah, tapi kalau sudah urusan politik, perang sifil antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan, juga seorang sahabat Rasul. Muawiyah itu penulis wahyu. Dua-duanya sahabat mulia Nabi. Mereka berperang gara-gara politik. Kehebatannya politik pada saat itu yang mati bukan 100-200 orang, ribuan bahkan puluhan ribu. Itu sudah kalau kita tidak dewasa dalam berpolitik. Halo? Ada medsos, bahasa bully, bahasa hoax, pasti disebar kemana. Ini jadi ajaran akhlak. Ini belum dicapai. Akhlak Nabi sebagai bekal membangun. Artinya kita susah untuk membangun bangsa, membangun generasi kalau seandainya kita tidak berakhlak. Itu kan akhlak umum yang Pak Ustadz sampaikan. Bagaimana dengan akhlak rumah tangga? Kita ini kalau dilihat oleh orang kelihatannya nggak ada cacat,
Suami-suami ibu kelihatannya bagus di hadapan orang, tetapi kalau ditanyakan di mana salah ataupun aib suami, pasti ibu itu. Betul tidak? Ada yang nanya, nah tak kira sebab apa begini betul. Kalau terpaksa ngomong, barangkali ibu mengungkap. Ternyata itu terjadi pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi melihat Nabi itu sempurna betul. Cara berpakaiannya, tutur katanya, smile-nya. Kalau makan bersama-sama, kalau bersalaman, itu tidak ada cacat pada diri Nabi. Sahabat-sahabat ini bertanya kepada istrinya Rasul, apakah di rumahnya akhlaknya sama? Kenapa ditanyakan kayak begitu? Karena ibu-ibu rumah tangga pasti tahu yang namanya kelemahan sang suami. Bilang ini ada susah banget. Suami. Bu, ibu kalau ditanya kelemahan suami kalau di rumah, pasti diceritakan, betul tidak? Tapi saya katakan tadi, bagaimana Aisyah ketika ditanya itu huluk-huluk Quran, akhlak yang mencerminkan adalah. Kata Aisyah, istrinya nggak pernah teriak-teriak. Beda dengan suami. Mohon, kopi, wayakin kopi. Video, anak siapa cari? Teriak. Rasul pernah tidak ada satupun istrinya kalau dipanggil dengan teriak-teriak. Di antara istrinya itu dipanggil dengan sebutan yang dia senang oleh istri senang. Ya Humairah, Aisyah, ini orangnya putih, orangnya mulus. Kalau dicumbu, kalau diraih, pipinya merona jadi merah. Makanya banyak istri-istri kita juga pipinya dimerahi. Niru Aisyah. Pakai 2 orang. Pakai apa bu? Oh belas. Ya nggak apa-apa lah, suaminya panggil istri. Sekali-kali lah memuji istri. Ya Humairah, istri kita sudah dandan, kondangan pakai. Ya Humairah, senang. Sepahari pakai pemandang orang itu. Kalau dipanggil ya Humairah asal panas. Dia panggil ya Haidar Aswad. Kadang-kadang suami tidak pernah memuji istri itu salah. Puji istri, Nabi memuji istri. Itu sunnah Rasul, memuji istri itu sunnah. Aisyah memasak apapun, meskipun ada keasinan, ya protes. Subhanallah, memuji, ya Allah masakan kamu enak banget. Sang istri sudah dandan habis-habisan, bedak sudah 3 cm, lipstick yang colorful, sudah dipakai semua. Suami kayak ngelihat biasa saja. Sekali-kali, ya Allah, Masya Allah, serasa kamu masih 17 tahun. Itu ibunya kalau dipuji kayak gitu, insya Allah Pak gak bisa hidup ngaca. Ini tidak tepat kalau istri tidak pernah dipuji. Yang memuji justru Pak RW, yang memuji Pak Lurah. Nanti kalau istrinya dandan, kalau mau ketemu Pak Lurah dandan, ketemu Pak RW dandan, jangan salahkan istrinya kalau dandan di hadapan mereka saja. Kenapa? Karena suami tidak pernah memuji istrinya sekali. Ini benar. Jadi ibu-ibu dandannya yang dipuji saja. Itu buktinya tadi betul.
bakso. Di jidatnya ayam koyok ya. Ikutan salah tidak mau. Semangat tenang awak. Soek. Sebelah gue. Kondangan pengajian segala macam dipakai. Kita ibu kali di jalan Jakarta. Alhamdulillah. Ini Rasul kalau melihat istrinya sedang masak, tidak diam. Rasul tuh masak dia, itu diambil besok, iris-iris bawah, iris-iris sayuran. Nabi Muhammad melihat istrinya sedang mencuci, Rasul mendekat, itu pakaian bantu diperas, beliau yang menjemur. Itu sama ya Bu, suami. Oh, suami begitu? Maaf. Rasul. Kalau mau bercumbu dengan istri, mau bermain malam dengan istri, sungguh kasar, nggak suka tuh. Tapi ada mukaddimah. Istrinya dicumbu, istrinya dirayu, sampai istrinya nafsu. Ini kadang-kadang cuma suami yang nafsu. Terus beres Pak, ya Allah, cara apa ya Bu? Ayah begitu Bu? Nah urusan kayak itu ini akhlak, ada caranya. Digambarkan oleh Rasulullah. Terus saya cerita kayak begini, kenapa? Akhlak Nabi bukan hanya seorang dai saja. Akhlak Nabi bukan hanya seorang pemimpin saja. Akhlak Nabi bukan hanya panglima perang saja. Urusan rumah tangga juga harus ada teladan. Urusan malam seperti itu. Karena nggak mungkin diceritakan oleh Abu Hurairah yang cerita istrinya. Kalau Abu Hurairah cerita Rasul kalau mau malam-malam ternyata Rasul begini-begini. Kalau yang meriwayatkan Abu Hurairah pasti hadis palsu. Masa iya sih Abu Hurairah? Da'a Rasulullah SAW misa'a. Da'a badai, Nabi itu mencumbu. Nabi itu membangkitkan libido istri supaya istrinya juga terangsang. Kalau sudah terangsang, sudah kelopak-kelopak digotong oleh Rasulullah tempat itu. Ini mohon maaf Ibu, kalau sekarang suami ibu ini tidak ada yang menggopong ibu ke tempat tidur, itu bukan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Wayang ibu misalkan ibunya ini, terus gembrot ibu. Aisyah itu sampai Rasul meninggal dunia langsing. Kenapa? Setiap minggu olahraga dan mulai rumahnya itu di kuburan sekarang, lari sampai Masjid Sabah. Waktu saya kuliah dulu, masih ketika di Madinah, itu saya sering ke Masjid Sabah karena Masjid Sabah itu adalah tempat terminal bis keluar kota. Madinah kemana, ke Mekah, ke Riyadh, ke Jeddah, naik mobil dari situ. Pas waktu sholat, kita sholat di Masjid Sabah. Sabah itu artinya balap, musabah. Saya tanya orang-orang sini, kenapa pun masjid? Mereka mengatakan karena Rasulullah setiap sepekan sekali, hari Sabtu khususnya, itu lari pagi dengan istrinya Aisyah sampai sini, kejar-kejar, musabah. Itu sunnah Rasul. Jadi kejar-kejaran suami istri itu bukan sunnahnya film India antara si Kajol dan Sahrul Khan. Ini masuk. Makanya mulai minggu besok olahraga dari Jalan Cabak sampai Ciater supaya langsing ya.
Rasul senantiasa memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika bagaimana Rasul berzakat, bagaimana mendistribusikan zakat. Karena sekarang yang mengundang orang PPZ, izin saya ingin menyampaikan sedikit tentang zakat itu. Loh, Rasul itu 2,5%. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya gajian 4 jutaan 1 bulan sekali, itu Basnas sudah mengeluarkan fatwa 2,5% sudah harus dikeluarkan setiap bulan. Kalau punya gaji 4 juta berapa? 4 juta 250. Zakatnya cuma 200 per bulan. Kalau punya 4 juta lebih daripada itu kita. Ini adalah sudah kita bicarakan dengan Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dengan Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana zakat disumbang ini? Ukuran emas harganya berapa? Kita patokannya adalah emas. Kemudian di sini ASN. Tadi saya Pak Camat sudah ada kepentingan dulu. Saya ingin menyampaikan kalau di Subang itu semua ASN kita tagih. Dinas ini, dinas itu, belum sampai ke kecamatan. Karena kecamatan nanti bisa minta bantuan dengan UPZ kecamatan kita untuk mensosialisasikan. Karena saya yakin ASN yang ada di kecamatan ini sudah banyak yang honornya itu melebihi daripada 4. Kalau yang belum ya wajib zakat. Kata Pak Rohimah, Bupati kita mengatakan kalau umpama kita diminta oleh Basnas, itu bukan berarti Basnas selamitan, bukan. Justru Basnas itu menolong kita supaya harta kita itu tidak dilemparkan ke dalam neraka. Bukan hartanya orang yang memiliki. Itu kalau makanya kalau Bupati kita sudah memberikan teladan. Zakatnya tiap bulan itu adalah honornya semua 6 juta langsung diberikan kepada Basnas. Dia tidak pernah melihat yang 6 juta karena langsung proses. Diawali dengan KUA Jalan Cakap. Kemenangan Pak Haji Agus yang sekarang sudah dipindahkan ke Majalengka itu sudah saya sampaikan. Banyak beberapa pejabat-pejabat yang sudah berzakat kemana? Ke Basnas ataupun ke UPZ. Karena kalau Basnas itu adalah lembaga resmi pelatnya pelat merah. Nah, tadi yang kita sumbangkan sebagian kepada UPZ Kecamatan Jalan Cakap itu adalah program M2M. Program 2M, program yang tadinya mustahil, dia mustahil zakat. Setiap bulan kita berikan, setiap tahun dia mendapatkan zakat. Tetapi kita berdayakan, sekarang dia mustahil, bisa-bisa akan 2 bulan, 3 bulan akan datang dia menjadi mustahil. Bentuknya tadi itu adalah sudah diberangkasi oleh Pak Sekretaris PZ, Pak Desa Didi. Itu adalah dengan cara memberdayakan tukang dagang yang modalnya pas-pasan. Kita bantu. Itu kita sudah berjalan di jalan di Kecamatan Subang, kemudian di Cikasem. Nah sekarang yang ketiga ini di Jalan Cakap. Mudah-mudahan yang dipersiapkan adalah 6 orang. Mudah-mudahan ditingkatkan perannya 6 orang bisa jadi 10 sampai 20. Nanti bisa laporan kepada UPZ. Jualannya rata-rata itu jualan gerobaknya kita sudah siapkan modal untuk bahan, misalnya cilok, misalnya bakso keliling, misalnya sosis. Nah itu modalnya kita sudah siapkan. Mereka tinggal dan bahkan kompor gasnya sudah siapkan. Kalau penghasilan mereka misalnya tiap bulan dapat 1 juta, belum bayar zakat.
Cuma mereka disarankan untuk membayar infak. Berinfak semampunya. Tidak harus yang zakat saja. Kalau 4.200.000 berarti kalau infak jauh lebih dari. Ibu-ibu kalau umpama masuk ke mall 200 ya. Betul tidak Bu? Coba masuk Alfamart, masuk Indomaret, malah 200.000. Kumaha? Kayak saya balik struk nawur. Kok bapak? Umat gue ngarokok lagi berah, nu ngarokok mah, benar sih. Nah, jadi program Basnas, program UPZ itu dalam rangka membantu pemerintah di dalam mengurangi kemiskinan. Makanya kita pemberdayaan zakat itu bukan hanya memberikan secara konsumtif. Kita beberapa bulan yang lalu kita ada program namanya program CLBK. Tahu CLBK Bu? CLBK bukan cinta lama bersemi, bukan. CLBK Subang. C-nya itu cinta, L-nya lansia, B-nya Basnas, K-nya Kabupaten Subang. Dan seluruh kecamatan dibagi-bagi. Kita datangi nenek-nenek yang sudah tidak mampu. Sekarang banyak nenek-nenek yang mampu, mesti dia hebat. Corona masih ayam 50 kilo. Saya manis sakit dia masuk ngomong tiung di beneran Pak. Bukan tiung kayak di beneran, tangannya kayak ayam gelang gigi sampai kayak. Ada yang nenek, ini kita nenek yang sudah tidak ada yang lulus. Santri kemarin program santri karena HSM kita membantu rumah rutilahu, rumah tidak layak huni. UPZ mengajukan Basnas Kabupaten Subang, mohon maaf di kami ada beberapa rumah tidak layak huni, tolong dibantu untuk merehabnya. Kita bantu. Apalagi kalau minta Pak Bupati itu kalau minta sudah tidak sedikit, rata-rata di atas 5 juta. Kemarin saja kita membantu acara apa itu tentara masuk desa MD, kalau dulu ada MD, itu mereka punya program membangun sekitar 100 rutilan, ujung-ujungnya ke Basnas. Per unitnya 15 juta. Kita sudah mengeluarkan 1. Pak Bupati Wayana, Basnas keluarkan 3, 40 juta. Ada kemarin yang anak hilang, longsor, hanyut, Aryawan mana? Denong, hanyut gara-gara ada longsor di mana? Bupati telepon, Basnas tolong bantu mengeluarkan duit berapa? 10 juta. Kalau Bupati sudah telepon, Wayana keluarkan duit sekian. Bupati mau mikir di Basnas yang duit ke Ayanan. Tidak memikirkan ASN Pak, Basnas berzakat ke Basnas dia langsung telepon. Jadi makanya Bupati itu saya masukkan asnaf yang ke-9. Asnaf di dalam Quran ada 8 unsur. Fuqara, masakin, amilin, ghorimin, sedekah, ibu sabil, sabilillah, mu'alaf. Ayatnya apa? Tapi lalu Bupati mereka itu bisa nolak, makanya diasupkan asnafun kasarah. Bukan untuk Bupati, tetapi untuk masyarakat. Kalau Bupati ngasih sedikit gak enak, makanya dia langsung minta nominal sekian nominal. Karena beliau sendiri sudah zakat 6 juta. Ya betul. Jadi sosial yang Bupati itu melalui ini. Kadang-kadang ada sisanya, kadang-kadang kurang. Mudah-mudahan kalau ini sinergi kita semua, saya yakin. Jadi
kepada ibu berzakat kepada lembaga-lembaga zakat yang nggak jelas, seperti kayak kemarin itu ACT yang ternyata duitnya itu dimakan oleh ini. Saya sebagai pimpinan ini, mungkin saya Pak Ite yang hari sekarang, alhamdulillah tidak makan duit zakat. Tidak makan duit. Kenapa tidak makan duit zakat? Kita kedua bahasa mobilnya halus, lain di zakat. Beda deh, mulutan. Kemudian malam saya baru pulang dari Riau, dari Tembilahan, dari Pulau Tija, lumayan banyak. Duit kalau dipakai utuh sampai 5 tahun kalau dipakai. Jawa. Kalau itu pimpinan dari mana? Itu dikasih oleh pemerintah. Karena Basnas ini adalah lembaga pemerintah secara undang-undang, itu pimpinan Basnas itu dibiayai oleh pemerintah. Tapi berbeda dengan KUA, berbeda dengan camat, jauh dari sama wasumur. Jadi kecuali ambilnya itu seperti Pak Kabar tadi barulah ngambil sekitar 30% daripada zakat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk honor para di luar pimpinan. Kalau disebut pimpinan itu ketua, wakil ketua yang tetap, itu namanya adalah pimpinan. Terima kasih kepada Jalan Cagak yang sudah menginisiasi dan diberi acara maulid di setingkat kecamatan Jalan Cagak. Mudah-mudahan Bapak kesini dijadikan amal soleh, ibadah, insya Allah satu perbuatan baik kata Allah akan dilipat gandakan di 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang nanti di akhirat membawa satu kebaikan ini Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Nanti ibu pulang jalan kaki itu langkahnya paling jauh dari Kalijati, dari Ciasem jauh lagi. Coba kalau jalan kaki Asem ke Jalan Cagak sebentar naik mobil itu pentilnya 9 kali lipat. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga disampaikan Pak Kawa, alhamdulillah belum lama ini Indonesia menyelenggarakan ASN, Hari Santri Nasional. Kita patut berterima kasih kepada pemerintah, karena pemerintahlah yang memutuskan adanya Hari Santri. Kenapa saya katakan terima kasih? Dulu santri itu nggak diangkat, pondok pesantrennya nggak diangkat, ngebangun seorang kiai dan anggota anak dunia. Tidak pernah ada bantuan dari pemerintah. Nah, setelah adanya undang-undang tentang pondok pesantren, alhamdulillah pondok pesantren dimasukkan dalam apa itu namanya setingkat lembaga pendidikan yang disamakan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang layak dan pantas untuk mendapatkan bantuan. Alhamdulillah, bersyukur. Hari santri, pengakuan pemerintah, pengakuan negara terhadap pesantren, karena pesantren itu bukan hanya mendidik anak-anak supaya ngerti agama, tapi Indonesia merdeka ini juga adalah berkat peran santri dan peran kiai-kiai pondok pesantren pada masa lalu. Kompak. Mudah-mudahan manfaatnya. Ini saja yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum
memberikan keusian kepada kita semuanya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari sehingga semuanya mendapat kemuliaan kepada dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wali sekalian, alhamdulillah acara bagus beres dilaksanakan. Kalau ini karena acara kita yang terakhir doa, lagi berhasil di bersama Bapak Ketua RI di Kecamatan Jakarta, Bapak RI masih sedang wawas tempat di Sumatera Barat. Hamdan ya berikatmu masih dari ya Rabbana alhamdulillah yang bagi jalan wajibkan kalimah sultan Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma tawassalna ilaika bi tilawatil Qur'anil karim wa bi kalamikal rahim wa bi sholawati nabiyil karim. Allahumma ij'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sangat berhormat dari yang meratus doa berdoa sesi di Allah Subhanahu wa taala. Aturkan saya Bapak Ibu undangan Allah mencukupi jangan meratus diri seperti mereka melalui maka dengan mencukupi tidak bisa terus sering bisa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah sahabat, selesai sudah acara tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia sampai akhirat kelak. Dan jangan lupa kita terus menuntut ilmu dan terus kita mencintai Allah dan Rasulnya, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.